keberadaan manusia itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, dengan jiwanya dan raganya. Semua manusia secara umum itu sama. Semua orang memiliki ciri-ciri yang khas pada manusia itu sendiri. Dari sisi jiwa yang tersembunyi dalam raga, setiap orang berbeda-beda. Karena itu perlu penjelasan yang lebih khusus. Setiap orang dapat kembali kepada sumber azalinya dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Dalil-dalil agama yang jelas dan tegas merupakan petunjuk bagi siapa saja untuk perjalanan kembali kepadanya. Dengan menapaki satu tingkatan ke tingkatan lainnya, ia sebenarnya tengah mendaki jalan ruhani untuk mencapai alam ilmu tingkatan-tingkatan tertinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tingkatan ini dalam sabdanya. Ada satu tingkatan yang di dalamnya semua dan segala sesuatu dihimpun, yaitu mahrifat ilmu. Untuk mencapai tingkatan mahrifat ilmu, pertama-tama orang harus meninggalkan keburukan dan kemunafikan dalam amalnya, sehingga orang lain dapat menjadi saksi atas dirinya. Setelah itu ia harus menetapkan 3 macam tujuan bagi dirinya. Ketiga tujuan itu sebenarnya merupakan 3 macam surga. Tujuan pertama disebut ma'wa, surga yang menjadi tempat tinggal yang tentram atau surga duniawi. Tujuan kedua disebut na'im, taman keridhaan Allah bagi para makhluknya, yaitu surga yang berada di alam malaikat. Tujuan ketiga disebut firdaus, surga samawi, yaitu surga yang di alam ketunggalan akal asbab, tanah air jiwa, nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Itulah 3 macam imbalan yang merupakan keridhaan Allah bagi manusia yang berusaha menempuh tingkatan-tingkatan ilmu ini, mengikuti ajaran agama, menghilangkan kemajemukan dalam dirinya, serta memerangi hawa nafsunya untuk mencapai persatuan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Itulah imbalan atas perjuangannya meraih tingkatan mahrifat, tingkatan yang memungkinkannya untuk mengenal Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengatakan ada satu tingkatan yang di dalamnya semua dan segala sesuatu dihimpun dalam ilmu Allah. Kemudian Allah pun kemudian Rasul pun bersabda, dengannya seseorang mengetahui kebenaran yang menghimpun dalam dirinya semua jalan dan kebaikan. Ia harus mengamalkan kebenaran itu dan harus mengenal kesalahan serta terus meninggalkannya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan ajarkan kami tentang kesalahan lalu memudahkan kami untuk menjauhinya." Dalam hadis lain Rasulullah pun bersabda,
Barang siapa mengenal dirinya sendiri dan sungguh-sungguh menentang nafsunya, niscaya akan mengenal Tuhannya dan mengikuti kehendaknya. Tujuan mulia ini merupakan sesuatu yang mungkin saja dicapai di dunia ini. Bagi orang yang telah mencapainya, tidak ada bedanya antara tidur dan terjaga. Karena dalam tidur, jiwa dapat kesempatan untuk berjalan ke rumah sejatinya, yaitu alam ruh, lalu kembali ke alam jasad dalam keadaan yang baru. Keadaan seperti ini kami sebut dengan mimpi sejati. Layaknya mimpi, kejadian yang dialami mungkin terpecah-pecah, tetapi mungkin juga bersifat utuh sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'rajnya. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya pada surat Al-Jumu'ah ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Keadaan seperti ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidurnya orang berilmu lebih utama daripada ibadah orang yang bodoh. Orang berilmu yang dimaksud di sini adalah orang yang telah meraih pengetahuan sejati, yang tidak mengenal huruf maupun suara. Pengetahuan itu diperoleh dengan terus-menerus membaca kalimat-kalimat tauhid dengan lidahnya dan dengan hatinya. Hatinya telah masuk ke dalam cahaya ilahi melalui cahaya tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Pengetahuan batin mengenai ilmu batin adalah relung rahasiaku. Jika ku masukkan pengetahuan ini di dalam hati hambaku yang soleh, tidak akan ada yang dapat mengetahui keadaannya kecuali aku. Dalam hadis qudsi lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku seperti sangkaan hambaku. Jika ia mencari dan mengingatku, aku bersamanya. Jika ia mengingatku dalam hati, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dan menyebut namaku dalam kelompok, aku akan mengingatnya dan menyebutnya sebagai hambaku yang soleh dalam kelompok-kelompok yang lebih baik. Jadi, satu-satunya cara untuk mencapai tingkatan jalan ini adalah dengan kita bertafakur. Suatu tindakan, tingkah laku yang jarang dijalankan oleh kaum awam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah setahun, atau sesaat tafakur lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Nilai setiap amal terletak pada hakikatnya. Sesaat tafakur dalam hadis di atas tampak mengandung 3 nilai yang berbeda. Orang yang menafakuri sesuatu urusan dan berusaha sebabnya, niscaya akan menyadari bahwa
setiap bagian urusan itu memiliki banyak sekali cabang, dan bahwa setiap penggalan peristiwa menjadi sebab bagi peristiwa-peristiwa lainnya. Tafakur seperti inilah yang dianggap lebih utama daripada 1000 tahun ibadah. Sama halnya tafakur mengenai makrifat yang disertai tekad kuat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dianggap lebih utama daripada 1000 tahun ibadah. Sebab tafakur seperti itu adalah pengetahuan yang sejati. Pengetahuan sejati itu adalah makom tauhid. Seorang pecinta sejati akan menyatu dengan kekasihnya. Dari alam materi ini, ia terbang dengan sayap ruhani ke alam karunia. Ia dianggap lebih mulia daripada orang yang beribadah, karena ahli ibadah berjalan kaki menuju surga, sedangkan ia terbang ke berbagai alam yang dekat kepada Tuhannya. Setiap pecinta memiliki mata dan hati mereka berkata cinta. Mereka melihat satu orang lain buta. Mereka memiliki sayap bukan dari daging dan darah. Terbang menuju para malaikat, mencari tuan-tuan mereka. Para pecinta itu terbang di alam batin. Merekalah orang-orang yang berilmu. Mereka dianugerahi gelar sebagai manusia sejati, para kekasih, dan orang-orang sangat dekat kepada Allah. Bayezid al-Bistami, semoga Allah meridhoinya, berkata, orang-orang yang berilmu adalah kekasih Allah. Sufi lain mengatakan bahwa mereka dekat kepada Allah karena mereka adalah kekasih Allah. Hanya para pecintalah yang akan mengenal sang kekasih dengan sangat dekat. Mereka menjadi sahabat dekat Allah. Hakikat mereka adalah keridhaan, keindahan, meskipun tampak seperti orang kebanyakan. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, sahabat-sahabat dekatku tersembunyi di bawah jubahku. Tidak ada yang mengenal mereka kecuali aku. Jubah itu adalah tampilan mereka yang sederhana dan bersahaja. Mereka tersembunyi bagaikan pengantin wanita yang ditebari tirai pelaminan. Dapatkah kau melihat kecantikannya? Tentu saja tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruh. Para kekasih Allah adalah minyak wangi bagi dunia ini. Namun hanya mukmin yang ikhlas yang dapat mencium wanginya. Kaum mukmin sejati ini mencium mereka dan mengetahui keharuman itu. Minyak wangi itu membangkitkan kerinduan kepada Tuhan dalam hati mereka. Seluruh perilaku mereka semakin meneguhkan langkah upaya dan kesungguhan mereka. Tingkatan kerinduan, kesungguhan, dan kecepatan langkah mereka mengingat pesat sesuai dengan semakin cemerlangnya cahaya mereka dan sejauh keberpalingan mereka dari dunia. Semakin jauh seseorang dari pakaian dunia, semakin dekat ia kepada sang kekasih. Alih-alih mereka merasa dingin dan kesepian, ia rasakan kehangatan sang pencipta. Semakin dekat pula